Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang untuk kita semua. Terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Terima kasih. Oke, saya minta maaf sebanyak-banyaknya kepada adik-adik yang sudah bertanya lewat WhatsApp ya. Belum sempat saya balas satu-satu, nanti saya akan teliti satu-satu nanti karena saya nyiapin media pembelajaran kita pada siang hari ini, saya fokus itu dulu. Nanti kalau udah selesai yang ini nanti tak balas satu-satu ya, sesuai dengan pertanyaan masing-masing. Oke, langsung saja ya. Ini soal HOTS, kita sebanyak insya Allah ada 30-an soal. Ya, kita bahas sama-sama. Intinya adalah seperti FR kemarin, tentang bahasa Indonesianya, perbaikan kalimat ide pokok ya. Terus ada soal yang ternyata hafalan tapi dilogikakan, nanti ada ya. Nanti ada beberapa contoh soal HOTS yang ternyata itu hafalan tapi dia dibuat dalam bentuk cerita ya. Seperti itu. Itulah soal HOTS. Oke, langsung saja ya. Saya baca soal nomor 1, supaya kita lebih banyak waktu nanti membahas soal. Nomor 1 di sini, kita fokus pada soal masing-masing. Oke, perbedaan usulan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin adalah. Oke, ini kita tidak akan bisa menjawab tanpa mengetahui isi rumusan dari Soekarno dan Muhammad Yamin. Ya. Dari segi isi apakah sama? Jelas berbeda ya. Ada beberapa item yang sama seperti kemanusiaan dan ketuhanan itu ada persamaan ya. Untuk Muhammad Yamin dan Soekarno sendiri. Kalau Soekarno kan ada religion, humanity, demokrasi, social justice dan lain sebagainya. Kalau Muhammad Yamin itu yang pri kemanusiaan, pri kebangsaan, pri ketuhanan, dan pri apa? Pokoknya ada 2 hal di sini yang memiliki poin penting yang sama, ya, yaitu di poin ketuhanan dan poin kebangsaan, ya seperti itu. Jadi di sini kalau kita pikirkan, ya, kita pikirkan bingung ya, apanya yang beda gitu kan? Isinya, rumusannya, urutannya, penamaannya, ya, atau sistematikanya. Kita bingung ya. Oke, kita tidak akan bisa menjawab kalau kita belum tahu isi rumusannya ya. Saya bacakan dulu yang menurut Muhammad Yamin ya. Rumusan M. Yamin. Ini memang membuat berpikir keras ya, tidak asal kita ngejawab, tapi memang di sini banyak hal yang membuat kita bingung. Terlalu tak carikan ya. Karena saya juga kemarin lupa ingat yang menurut Muhammad Yamin. Pokoknya dia awalannya itu pri ya. Kalau yang M Yamin. Awalannya aja yang saya paling ingat. Oke. Kita analisis bersama. Oke. Di sini kalau Insinyur Soekarno itu ada makna tadi ya. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Itu yang Soekarno. Selanjutnya untuk Muhammad Yamin itu bahasanya tetap 5 sama komponennya ya, tetap sama-sama 5. Kalau Muhammad Yamin pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Hal poin yang menjadi persamaan di sini yang ada kata ketuhanan, ya, di poin ketuhanan. Selanjutnya adalah di poin kebangsaan seperti yang saya katakan, ya. Jadi ada 2 poin yang memiliki unsur yang sama yaitu kebangsaan dan ketuhanan. Sekarang apa perbedaannya? Apakah di urutannya, rumusannya, isinya, ya, sistematikanya, ya kita bingung ya. Dari segi ya urutan jelas berbeda. Kita dapat 1 poin ya di urutan. Karena tadi
dia berbeda meskipun ada hal yang sama urutannya sudah berbeda ya, pri kemanusiaan maupun yang kata ketuhanannya letaknya itu beda-beda ya, itu di urutannya kita sudah mendapatkan poin di urutan. Sekarang yang mana yang lain, apakah di penamaan atau di sistematikanya ya. Oke, penamaan, urutan tadi masuk ya, urutan berbeda, B ada sama di C ada ya. Ini ada B ada C. Tinggal bedanya kalau yang B itu diisinya, sedangkan kalau C di penamaan. Yang mana letak bedanya? Ya. Oke, di sini saya lebih ke B. Kenapa? Karena isinya itu memang kalau dijabarkan berbeda. Meskipun ada yang satu itu lebih ke kata pri ketuhanan, sedangkan kalau menurut si Soekarno itu lebih ke kata ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, kalau dia Muhammad Yamin itu pri kebangsaan, sedangkan kalau Soekarno itu kebangsaan Indonesia. Jadi memang dari segi isinya itu sudah berbeda dan urutannya. Urutan letak di bangsa maupun di agama. Jadi ini agak membingungkan gitu ya. Tapi kita fokus. Karena kata sistematika dan urutan itu agak sama-sama mirip ya kalau kita bahasakan. Tapi di sini fokus ya lebih ke urutan ya, bukan sistematika tapi lebih ke urutan ya. Jadi jawabannya lebih ke B. Kalau penamaan itu mungkin ada hal yang sama kan, kalau penamaan kata kebangsaan dan kemanusiaan, tapi letak isinya jelas beda ya, itu jadi pengecoh di penamaan ini ya. Oke, jadi jawabannya B. Hal yang sama ada tetapi jauh perbedaannya di urutan dan isinya, itu ya. Ada yang belum jelas terkait soal nomor 1? Oke, saya ulang ya. Poinnya ada di kita harus paham dulu ya, rumusan menurut Soekarno yang kayak gimana, Muhammad Yamin kayak gimana. Kalau kita udah ingat baru kita bisa teliti ya, menalarkan yang mana letak bedanya ya. Itu letak bedanya itu di urutan dan isinya. Apa hal yang sama di penamaan? Di Soekarno itu ada kata kebangsaan maupun ketuhanan. Kalau di Muhammad Yamin juga ada, tetapi beda isinya kayak gitu ya. Beda pemaknaan sama penamaan ya. Kalau pemaknaan itu beda lagi, lebih ke isinya. Sedangkan kalau penamaan kan ada hal-hal yang sama ya. Itu ya. Oke, bukan sistematika tapi urutan. Jawabannya B. Oke. Selanjutnya soal nomor 2, di sini saya pilih atas nama Muhammad Usman. Silakan untuk membaca soal nomor 2. Usman, hadir? Hadir Kak, hadir. Ya, dari mana Usman? Kemarin belum sempat ya di absen satu-satu ya. Saya dari Bumiayu Brebes. Brebes, oke. Silakan. Brebes itu Jawa? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, saya juga Jawa Tengah, tapi Jawa Tengah di bagian Semarang ya. Oke, silakan. Soal nomor 2. Budaya asing bisa menjadi ancaman bangsa Indonesia. Akan tetapi bangsa kita tidak dapat menutup diri dari pengaruh budaya yang datang dari luar. Yang penting bagi kita adalah Apa? Silakan dibaca, dijawab juga. Bukan hanya dibaca ya, tapi dijawab juga. sebentar. Kak. Poinnya apa di sana? Yang mana kalau menurut Usman jawabannya dari opsi A sampai E? Yang E. Iya, E ya. Jelas ya. Ya. Ini saya rasa hots yang masih bisa kita jawab cepat ya. Kenapa? Karena dari poin A sampai D itu tidak merangkul secara secara bagaimana ya, kita di tengah-tengah gitu, kita menerima tetapi tetap dengan menjaga kepribadian bangsa. Jadi memang yang merangkul sesuai dengan soal dan merangkul opsi semuanya itu yang E ya. Ini sudah jelas. Jawaban nomor 2 adalah E. Nomor 3 di sini ada Bagas. Ya, silakan Bagas. Bagas dari mana dulu? Oke, mohon izin perkenalkan diri. Saya Bagas Putra dari Surabaya. Surabaya ya, Surabaya, Jawa Timur juga ya. Oke, silakan soal nomor 3. Oke.
pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamangan Pancasila khususnya ketuhanan yang Maha Esa bertujuan, kalau menurut saya B, Kak, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oke, kalau menurut Bagas itu oke. Oke, di sini keywordnya apa? Dalam soal, ini memang agak mengecoh ya. Kita baca pelaksanaan pembangunan nasional. Di ya ketuhanan yang Maha Esa, ya khususnya ketuhanan yang Maha Esa, berarti nilai religius ya, nilai yang sifatnya lebih ke agama ya. Kalau memajukan kesejahteraan umum, saya rasa lebih ke poin keadilan atau sila 5 ya. Kalau menurut saya. B juga lebih ke sila 5, adil dan makmur. Ya, lebih ke poin-poin ada pemaknaan sila 5 masuk ya. A dan B lebih ke poin 5. Sorry, sila 5 maksud saya. Pengembangan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Itu ekonomi juga sektor pembangunan, sila 5 ya. Peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan. Saya masuk ini D, agak merangkul, kenapa? Masih ingat paradigma Pancasila ya? Sila 1 menjiwai sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5. Jadi memang ke semua aspek kehidupan dia, sila 1 ini. Ya. Oke, yang E meningkatkan martabat serta hak dan kewajiban asasi manusia warga negara. Yang poin E menurut saya lebih ke sisi sila 2. Karena makna HAM, menjunjung tinggi HAM itu lebih ke masuk sila 2. Jadi, kalau menurut saya yang lebih ke sisi sila 1 di sini malah D, ya. Pembinaan. Jadi lebih ke nilai-nilai karakter sikap, pembinaan bangsa, ya. Lebih ke sikap, karakter itu lebih ke pencerminan agama di sana. Dan seperti konsep paradigma Pancasila ya, piramida terbalik masih ingat ya. Sila 1 itu menjiwai semua sila-sila di bawahnya. Sehingga dia memang aspek yang mempengaruhi ke semua bidang kehidupan, ya. Itu rasionalisasi kenapa jawabannya D, ya. Itu ya, ada yang berbeda? Bingung ya sama soalnya ya. Tapi memang di sini kita harus berpikir ini, yang mana sih ke sini? Kalau yang ini, opsi ini larinya sila mana? Itu cara memudahkan ya. Cara memudahkannya dengan seperti itu. Jadi memang rasionalisasi di D ini lebih ke sila 1. Itu ya. Jawabannya D. Nomor 4 di sini ada AG. Itu aja ya. Name-nya, username-nya AG. Itu jawab soal nomor 4. Bisa? Atas nama AG. Oke, belum ada respon. Kita lanjut ya. Abdullah Huzain. Silahkan membaca soal nomor 4. Abdullah Huzain. Oke, tidak ada juga respon ya. Lanjut ke Adi. Adi silahkan membaca soal nomor 4. Adi aja ya. Bukan Adi Pramana tapi Adi aja. Oke, di sini soal nomor 4 silahkan. Adi. Oke, belum ada respon. Adi Pramana silakan. Adi Pramana dari Bali kemarin ya, silakan membaca soal nomor 4. Pluralisme bangsa Indonesia tidak sebatas pada etnis, budaya, suku, dan agama. Keberagaman yang ada perlu diakomodir melalui pemahaman yang kuat terhadap semangat Bhinneka Tunggal Ika. Perilaku cerminan tersebut adalah, ini sebenarnya soalnya udah kemarin ya, tapi saya ulang bahas karena ada kekeliruan yang kemarin. yang B, Kak, menghargai dan menikmati keberagaman Ya, Indonesia. kemarin saya jawab C ya. Kenapa saya ulang? Karena di situ ada kekeliruan. Yang diminta dalam soal itu harus merangkul keragaman. Sedangkan poin C itu hanya merangkul aspek budaya. Ya, makanya jawabannya B, menghargai dan menikmati keberagaman Indonesia. Itu ya. Kenapa kemarin saya C? Karena tadi bangga itu lebih ke dan ikut melestarikan kan, itu lebih ke upaya perilaku.
Tapi menghargai juga bentuk perilaku, ya. Jadi yang merangkul etnis, budaya, suku, dan agama lebih ke kata keberagaman, bukan hanya aspek budaya, ya. Jadi B ya, itu yang merangkul ke semua dalam soal. Kemarin saya sempat keliru karena kata bangga dan melestarikan. Ya, itu ya. Makanya saya ulangi lagi soal ini. Oke, jawabannya adalah B ya. Bisa dipahami? Oke, itu ya. Mohon maaf kemarin itu saya lupa. Ternyata dalam soal itu ada etnis, suku, agama. Saya hanya menangkap budaya kalau poin C. Sedangkan kalau poin B kan keragaman itu merangkul ke semuanya. Ya. Oke, jawabannya B. Soalnya nomor 5 di sini ada Aditya Rama Pratama. Soal nomor 5 ya. Aditya Rama Pratama. Silahkan Adit. Oke, belum ada respon dari Aditya Rama Pratama. Selanjutnya di sini ada Aditya Wardana untuk membaca soal nomor 5. Silahkan. Di setiap kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal, ada beberapa hal penting yang terjadi maupun prestasi yang didapatkan. Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung dilaksanakan pada saat kabinet D. Alisostro Amijoyo I. Ya, tepat. Ini kalau kita baca ya, agak membingungkan. Kenapa? Karena soalnya ini panjang ya. Terus ditanya pengetahuan luas. Kenapa? Karena ini kan larinya ke faktor internasional ya. Kenapa saya masukkan? Karena memang kita berpikir keras di sini, di soal nomor 5 ini. Kalau kita ketahui, itu ada banyak kabinet ya yang ada ya di zaman era demokrasi liberal. Itu ada kabinet Muhammad Nasir tahun 50 sampai 51, Sukiman dari tahun 51 sampai 52, Wilopo 52 sampai 53, Alisastro Amijoyo 1 itu 53 sampai 55. Ya. Burhanuddin Harahap 55 sampai 56. Alisastro Amijoyo 2 56 sampai 57. Ya. Juanda itu dari 57 sampai 59. Dari tahun kita masuk 2 ya. Alisastro Amijoyo 1 dan Burhanuddin Harahap. Tapi yang mana? Yang ikut di kegiatan Konferensi Asia Afrika, itu jawabannya adalah Alisastro Amijoyo 1. Kalau ditanya pelaksanaan pemilu pertama, baru jawabannya adalah Burhanuddin Harahap ya, itu. Ini yang ditanya yang mengikuti konferensi pertama yang Asia Afrika itu Alisastro Amijoyo 1. Oke, jawabannya D. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Di sini soal nomor 6 ada tadi Adit dari mana? Adit? Dari Jabar, Kak, Bogor. Wardana, dari mana? Jabar, Kak, Bogor. Jabar, Bogor. Oke, di sini ada Ana Latifa Sri Rahayu. Silakan baca soal nomor 6 ya. Ana Latifa Sri Rahayu. Bisa untuk membaca soal nomor 6 untuk Ana? Oke, baik. Kita lanjut ya. Kalau begitu ada Anissa Nur Aziza. Silakan baca soal nomor 6 ya. Anissa Nur Aziza. Bisa? Indonesia kerap diancam dengan aksi teror bersenjata seperti Bom Bali 1 dan Bom Bali 2 yang terjadi di kawasan pariwisata. Dalam peristiwa Bom Bali 1 dan Bom Bali 2, banyak warga negara asing menjadi korban. Peristiwa tersebut masih memperkuat kewajiban bangsa Indonesia untuk melindungi warga negara asing. Oke, baik. Bukan. Apa poinnya di sana?
Apakah hanya orang asing Oh, yang enggak. menjadi korban? Melakukan bela negara. Iya, melakukan bela negara. Negara. Karena di sini bukan hanya asing ya yang menjadi korban, tapi warga negara Indonesia juga. Kalau bersikap waspada kepada bangsa lain bukan, karena oknum yang menteror adalah orang Indonesia sendiri ya. Jadi yang paling penting di sini adalah melakukan bela negara. Dengan cara apa? Tetap melaksanakan ini ya, hal-hal yang sifatnya tetap menjaga keamanan, ketertiban ya di wilayah kita sendiri ya. Jawabannya B. Selanjutnya soal nomor 7. Di sini ada Aziziyah ya. Oke, tadi Anissa dari mana? Anissa. Solo. Oh, Solo ya. Oke, Jawa mana? Solo saya lupa. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Oke, selanjutnya Aziziyah ya. Silakan soal nomor 7. Internet merupakan sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan dalam mencari informasi yang kita inginkan. Internet merupakan gerbang penjelajah dunia pada era global. Salah satu penyalahgunaan internet dicontohkan pada yang mana? Kalau menurut Aziziyah, jawabannya. Iya, jelas ya, karena di antara semua opsi yang memang paling positif, yang sini, maksudnya yang bentuk penyalahgunaan, itu yang sendiri yang E, yang lain kan positif ya. Jadi ini jelas E. Jadi ada berapa soal hoax yang masih di level 2, itu tadi. Ada 2 soal yang saya hitung, itu di level 2. Oke, jadi soal hoax ini ada level-levelnya. Gitu. Ada level 2, biasanya level 1, 2, 3, 4, sampai 5. Ya, sama kayak kita pembelajaran kognitif. Ada level 1, level 2, sampai 5. Kayak gitulah ini ya, soal hoax. Jawabannya E. Soalnya nomor 8 di sini ada Dewi Puspasari ya. Silakan untuk Dewi. Setiap kali Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi atau pemilu, selalu terjadi gejolak politik. Gejolak politik yang tidak menentu dapat menjadi gangguan bagi bangsa Indonesia. Salah satu dampak negatif dari adanya gejolak politik tersebut Jawabannya apa? Gejolak politik ya, keywordnya. Dampak negatifnya apa? C. Kalau nama username-nya Dewi Puspasari, tapi nama aslinya siapa? Rizky Syanakri. Oh iya, Rizky ya dipanggilnya. Dari mana? Riau. Apa? Riau. Riau ya. Oke, di sini kita lihat ya, kita analisis. Kalau menurut Rizky tadi jawabannya lebih kecil. Poinnya adalah gejolak politik. Ya, gejolak politik di era pesta demokrasi. Berarti di ini ya promosinya partai politik ya, calon-calonnya. Nah, kalau A, kalau apa? E. Oh, E ya, oke E. Oke, kita lihat ya sekarang gejolak politik yang memiliki dampak paling negatif. Ya. Di sini kalau kita lihat mengurangi tingkat kemiskinan, saya rasa itu bukan dampak negatif, tapi malahan kalau mengurangi tingkat kemiskinan malahan positif. Gitu, ya. Bukan, jelas bukan. Menekan laju pertumbuhan penduduk, saya rasa itu tidak mempengaruhi ya. Dia tidak mempengaruhi ke tingkat mortalitas dan netalitas saya lupa namanya ya, yang kelahiran dan kematian bukan. Jelas B, bukan ya, A, B bukan. Menghambat masuknya budaya dan wisata asing. Kalau itu saya rasa bukan menghambat masuknya budaya ya, bukan larinya itu, karena ini lebih ke pesta demokrasi. Malahan banyak wisatawan, wartawan asing yang akan meliput. Menghambat investor menanamkan modalnya di Indonesia. Ini saya rasa masuk
salah satu sebagai opsi jawaban. Kenapa? Karena kalau gejolak politik itu tidak menentu, maka dia akan berpikir investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Karena tadi stabilitas politik itu sangat mempengaruhi keamanan dan pertahanan negara. Ya, terjadi demonstrasi biasanya besar-besaran. Terus terjadi ini dukung ini biasanya terjadi yang namanya ibarat itu agak ini ya, lebih ke stabilitas politik yang larinya keamanan dan pertahanan negara. Jadi itu agak cukup mempengaruhi ke bidang ini penanaman modal. Jadi masuk juga yang D. Selanjutnya menghambat para demonstran melakukan aksi demonstrasi. Kalau gejolak politik itu saya rasa dia kalau pesta demokrasi itu lebih banyak akan demonstrasi yang akan ini mendukung ini mendukung ini, sangat terlihat jelas malahan. Kalau untuk menghambat demonstrasi itu saya rasa bukan. Ya, jadi kalau menurut saya lebih ke poin D karena gejolak politik yang tidak menentu. Ya, lebih ke bahasanya ini loh. Kita dilihat politik kita, makanya dia berpikir ulang ya. Si investor ya untuk menanamkan modal. Saya lebih ke D ya. Oke, kalau menghambat demonstrasi saya rasa lebih banyak aksi demonstrasi yang terjadi ketika gejolak politik tidak menentu ya. Jawabannya D. Oke. Selanjutnya di sini ada Hilman Mubarok ya. Hilman Mubarok. Silahkan. Belum kelihatan soalnya ya. Ya, Kak. Kita tunggu. Oke, soalnya mana nih? Kak Wardah kemana? Soalnya mana nih? Kita tunggu ya, Kak Wardah. Share lagi. Oke, udah kelihatan ya. Oke, silakan dibaca oleh Hilman Mubarok. Dari mana, Hilman? Oke, siap, Kak. Saya Hilman Mubarok dari Jawa Barat. Jawa Barat, ya. Oke, ini keragaman Indonesia ya, di sini ditunjukkan ya. Oke, silakan membaca soal nomor 9. Oke, nomor 9. Dalam acara Jajak Pendapat yang ditayangkan live oleh salah satu stasiun TV swasta dan dihadiri oleh beberapa perwakilan dari masing-masing parpol yang kemudian hal tersebut menjadi perdebatan serius antar parpol. Hal ini dapat menghambat terjadinya usaha dan proses mempersatukan perbedaan karena terlihat jelas kok sebenarnya jawabannya ini. Kalau kita lihat baca di ujung soal. Keyword di ujung soal ya. Jadi itu kan panjang tuh, soalnya lumayan panjang. Ya, Kak. Terus jawabannya juga agak-agak membuat kita bingung, apalagi waktunya mepet ya. Kalau menurut Hilman apa jawabannya? B, Kak. Kenapa B? Karena ada stasiun TV yang hadir. Terus kenapa stasiun TV-nya di sana? Kan ikut dihadiri oleh masing-masing parpol, kemudian terjadi perdebatan. Jawabannya apa ya? Kalau menurut Hilman karena tadi ya lebih ke faktor luarnya itu adalah stasiun TV swasta tadi ya. Iya. Oke. Ujung soalnya di sini hal ini dapat menghambat terjadinya usaha dan proses mempersatukan perbedaan. Iya, lebih ke terlihat jelas ya dari wakil masing-masing parpol itu berdebat. Kenapa? Karena ya fanatisme, tidak ada yang ingin parpolnya itu dijatuhkan. Ya, semuanya itu fanatis ya. Ingin parpolnya yang lebih baik dan dianggap oleh masyarakat itu integritasnya bagus ya. Kalau adanya intervensi bukan bentuk intervensi adanya jejak pendapat ya.
Tapi bentuk sebenarnya ini ingin mempersatukan apa yang berbeda. Itu sebenarnya larinya malah ke sana. Kalau stasiun TV swasta itu maksudnya seperti itu. Tidak jauh sih sebenarnya ini seperti Mata Najwa, seperti Indonesia Lawyers Club itu sih sebenarnya maksudnya ya. Iya, Nah, Kak. di sini sebenarnya lebih ke adanya fanatisme anggota partai terhadap parpolnya sendiri ya. Gitu. Terlihat jelas biasanya perdebatan debat itu memang karena saling membela ya, saling membela parpolnya. Oke, C ya. Oke, Ya, sip. siap. Selanjutnya di Cek, Kak. sini siapa yang belum membaca? Selanjutnya ada Jean Christina ya. Jean Christina dari mana? Dan silakan baca soal nomor 10 ya. Perkenalkan, saya Jane Christine dari Kalimantan Timur. Kalimantan ya. Oke. 10 saat ini. Silakan soal nomor 10. Ya, Kak. Saat ini sebagian orang yang cenderung bergaya hidup mewah dan bersikap konsumtif. Mereka merasa bahwa dengan memakai barang mewah dan mahal akan dapat meningkatkan standar dan gaya hidup. Hal tersebut merupakan bentuk ancaman dari luar yang masuk ke Indonesia, yaitu Kak, budaya asing yang tidak sesuai. Alasannya kalau menurut Jean apa? Kenapa Karena ada pengaruh dari budaya luar yang nggak sesuai sama kebudayaan di Indonesia, kayak gaya hidup mewah, berpakaian terbuka gitu-gitu, Kak. Oke, itu ya lebih ke masuk dari sini yang memberikan pengaruh gaya hidup mewah dan bersikap konsumtif itu adalah budaya asing ya. Oke, baik. Kalau menurut teman-teman yang lain bagaimana? Karena di sini kita bingung ya, tidak ada penekanan di sini yang lebih yang mana kayak gitu. Kalau A, B itu jelas bukan ya? C, Kak. Ada yang B? C. Ada yang C, oke. Ada yang berbeda? Itu serbuan ya, D itu serbuan produk luar negeri yang D. Oke, saya pun sempat kebingungan ya menjawab soal ini karena keywordnya tidak ada yang sangat-sangat sama dengan jawaban. Coba kita lihat, saat ini sebagian orang yang cenderung bergaya hidup mewah dan bersikap konsumtif. Nah, itu digarisbawahi ya, gaya hidup mewah dan bersikap konsumtif itu tidak sesuai banget sama sila 5 memang kalau dihubungkan dengan sila 5 ya. Mereka merasa bahwa dengan memakai barang mewah dan mahal akan dapat meningkatkan standar dan gaya hidup. Ibarat dia naik kelasnya, itu menjadi ini orang yang dianggap levelnya lebih tinggi, kayak gitu. Hal tersebut merupakan bentuk ancaman dari luar yang masuk ke Indonesia, yaitu hal tersebut merupakan bentuk ancaman dari luar yang masuk ke Indonesia, yaitu kalau saya antara C, D, E sekarang ya, kerucutannya. Dominasi kaum mayoritas, ya. Ancaman luar itu maksudnya ini, dominasi kaum mayoritas dan kesenjangan sosial, itu menurut poin C. Serbuan produk luar negeri, ya, bentuk ancaman tadi. Serbuan produk luar negeri. Nah, bentuk ancaman dari luar yang masuk ke Indonesia itu maksudnya budaya asing yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa. Saya sempat bingung banget ngejawab di sini ya. Ada yang jawab C, tapi lebih ke kalau poin soal mungkin antara C sama E ya. Oke, kalau serbuan produk luar negeri itu tidak terlalu dilihatkan di sini ya. Tidak terlalu terlihatkan ya, maksudnya ada impor apa tidak ada ya. Antara C dengan E. Dominasi kaum mayoritas itu maksudnya adalah orang-orang yang menganggap dirinya itu kaya ya, itu mayoritas dan terjadilah kesenjangan sosial tadi. Ya, kalau budaya asing ya tadi budaya asingnya tadi hidup mewah dan konsumtif itu yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa. Oke, kita kerucutkan di sini. Hal tersebut merupakan bentuk ancaman dari luar yang masuk ke Indonesia, yaitu apa maksudnya di sini? Ya, apakah dominasi kaum mayoritas itu yang dimaksud dengan ancaman dari luar, ataukah budaya asing? Budaya asing. Iya, kalau saya memang karena di sini sesuai dengan yang tidak, dan di sini ada pengerucutan ya, tidak sesuai banget sama sila 5. Itu ada kata falsafah bangsa, itu agak lainnya ke dasar negara kan. Jadi kalau saya lebih ke E ya, budaya asing yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa. Ya, memang pengecuhnya kecil kalau saya ya.
saya bingung, sempat bingung. Tapi kalau kita lihat ancaman di luar apa, yang mana? Yaitu budaya asing, ya, yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa. Oke, kalau kaum mayoritas itu agak umum, mayoritas seperti apa ya? Tapi sebenarnya maksudnya mayoritas di sini orang yang menganggap dirinya kaya, ya, hidup mewah dan konsumtif tadi. Kalau saya ya, oke, lebih ke di sini, ya, ancaman dari luar itu maksudnya budaya asing. Oke. Oke, nomor 10E, nomor 11. Yang berbeda pendapat silakan kita sharing session di sini. Kalau yang masih bingung, kok enggak sih gitu ya. Oke, itu ya karena bentuk ancaman dari luar ya. Kalau dominasi kaum mayoritas mungkin masih masuk ke ancaman dari dalam ya. Kalau di luar jelas budaya asing kayak gitu. Itu dari keyword ancaman dari luar sih yang membuat saya lebih ke ya. Keyword ancaman dari luar. Baik ya, soal nomor 11 di sini selanjutnya yang membaca adalah kamu lulus. Saya Kak. Oke, silahkan. Amin ya robbal alamin ya. Kamu lulus dari mana? Oke, kamu lulus, silahkan membaca soal nomor 10. Alah, banyaknya gaya ikona. Oke, kamu lulus, ada jawaban? Bisa membaca soal nomor 10? Oke, ada jawaban ya. M. Kevin Rahmat RHMDT intinya ini. Oke. Iya Kak, dari Kebumen. Dari mana? Kebumen. Kebumen. Oke, silakan Kevin membaca soal nomor 10. Sorry, 11. Terdapat 1.211 bahasa dalam kurun 1998 bahasa daerah yang diberi kode oleh BPS tahun 2010. Data ini membuktikan bahwa Indonesia kaya akan bahasa daerah. Hal tersebut tidak menjadi kendala dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena Indonesia memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Apa jawabannya Kevin? B lah. B ya? Ya. Oke. Yang lain ada yang berbeda? Siap sama Kak. Siap sama ya. Kenapa? Karena apa sih yang mempersatukan meskipun berbeda bahasa tadi ya dari 1158 bahasa daerah tapi tidak membuat kita itu ini apa itu namanya di soal tidak membuat ini hal tersebut menjadi kendala dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena kita punya bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Jawabannya B, benar. 11 D. Nomor 12 soalnya belum terlihat lagi. Soalnya hilang lagi ya. Hilang, Kak. Tunggu ya. Kayak doi. Kayak doi. Tidak kelihatan nih menu tawarnya. Jangan diterusin. Oke, atau sudah di-share di grupnya untuk soal ini? Belum ya? Udah ada Kak di grup. Oke, mungkin bisa dilihat di grupnya ya. Ya, silakan. Ini sudah soal hot dengan FR terbaru ya Kak? FR terbaru, ada yang baru, ada yang saya berdasarkan analisa juga sih. Kalau yang FR kan nanti yang kayak kemarin, yang kayak cerita sosial gitu, apa kayak gitu, Pak Galang begini-gini. Itu yang sesuai dengan FR, sikap apa, ya sosial apa yang sesuai kayak gitu. Jadi ini lebih ke apa ya? Lebih ke analitis kalian lebih tajam kayak gitu. Itu yang saya buat di sini. Intinya lebih ke hot sini, tetap hot. Jadi udah bukan pertanyaan tentang konsep ya yang saya tanyakan. Kalau FR itu kayak kemarin ya sesuai dengan yang saya pengaplikasian Pancasila ya. Itu juga banyak kan tadi pengaplikasian Pancasila tapi dengan bentuk yang berbeda yang ditanyakan bukan silanya lagi. Ya, tapi bentuk kata-kata lain dari sila ya, gitu. Sila-silanya. Itu ya.
Kalau FR yang mungkin agak-agak kayak gini lah bentuk soal yang terlihat kayak gitu ya. Kelihatan lagi ya, silakan soal nomor 12 di sini ada. Oke, setelah Meilin ya, Meilin soal nomor 12. 12. Usaha untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat majemuk adalah, kalau saya D, Kak. Oke, ada yang berbeda. Nah, kayak gini soal HOTS. Nyelet sedikit soalnya bingung kita pilihannya kayak gitu ya. Kayak ginilah yang membuat kita bingung. Ini kan lebih ke larinya implementasi sila Pancasila kan, persatuan dan kesatuan sila 3. Kayak gimana bentuknya kalau di negara majemuk? Ini larinya Bhinneka Tunggal Ika juga masuknya ya. Itu apa kalau menurut teman-teman yang lain selain Meilin ya? Ada yang berbeda selain yang D? Oke, di sini kita mungkin bingung ya. Jadi keywordnya usaha untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang majemuk di Indonesia. Jadi Indonesia kan masyarakatnya majemuk, ada yang sukunya ini, budayanya ini, bahasanya ini kayak gitu. Bagaimana cara mempersatukan? Apakah dengan mengadakan pertukaran kebudayaan dengan budaya lain? Ya. Apakah menggalangkan hubungan dagang? Ya. Apakah membentuk organisasi ya sesama warga daerah? Menjalankan program transmigrasi dan pembaharuan, menggalangkan hubungan politik dengan daerah lain. Bagaimana? Ada yang berbeda jawaban? Dengan Meilin, tadi Meilin jawab nomor 12 itu D. Ada yang berbeda? Oke, kita kerucutkan ya. Tidak ada yang berbeda mungkin ya. Oke. Di sini akan menjadi pengecohnya itu adalah B maupun yang E. Ya. BED itu membuat kita bingung. Ya, tapi hubungan dagang memang akan mempengaruhi tadi hubungan timbal balik antara daerah satu dengan daerah lain, ya. Oke. Terus hubungan politik juga bisa memberikan dampak tadi, ya kita kenal budaya ini, kita juga kenal budaya itu, kayak gitu. Ibarat kita saling bertukar kebudayaan, ya seperti itu. Kalau mengadakan pertukaran kebudayaan, saya rasa ini tidak yang pas banget ya. Bukan pertukaran kebudayaan, tetapi lebih ke kita mengenal kebudayaan satu sama lain, bukan bertukar kayak gitu ya. Jadi apa ya? Di sini agak-agak membuat kita bingung memilih gitu ya kalau dilihat opsinya. Tapi poin D itu cukup merangkul maksud dari poin 12 ini. Kenapa? Karena menjalankan program transmigrasi itu secara tidak langsung mengenalkan budaya orang yang berpindah, ya, sehingga terjadilah pembaharuan. Jadilah rasa kebinekaan yang memupuk rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat Indonesia. Jadi kalau menurut saya jawabannya adalah D, ya. Yang lain itu pengecohnya sangat tinggi memang di sini masuk semua ya. Tapi di sini poin D itu program transmigrasi ya. Usahanya dengan cara menjalankan program transmigrasi berpindah tempat ya. Jadi penduduk yang terlalu padat itu pindah ke penduduk yang masih sedikit penduduknya. Di sana terjadilah pertukaran, bukan pertukaran ya, pengenalan kebudayaan sehingga terjadilah pembaharuan. Bisa asimilasi terjadi di sana ya dan lain sebagainya. Itu ya jawabannya D. 13. Oke, 13 di sini ada Misra Lestari. Silakan Misra Lestari. Soal nomor 13 ya. Bisa untuk membaca soal nomor 13 untuk Misra Lestari? Oke, belum ada ya. Belum ada jawaban dari Misra. Kalau begitu ada tadi Muhammad Usman udah apa belum? Muhammad Usman sekarang silakan. Muhammad Usman. Membaca soal nomor 13.
Oke, belum ada jawaban. Selanjutnya ada Nagita Amadea. Kalau begitu lanjut ke Nagita Amadea membaca soal nomor 13. Nagita Amadea. Oke, tidak ada respon juga ya. Saya, Oke, Kak. Nagita. Apa? Ya aja, Kak. Tadi saya sholat. Oh gitu, silakan kalau gitu, silakan. 13. Ikut membela serta mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Indonesia dengan segenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas. Hal tersebut merupakan wujud strategi keamanan nasional yang termasuk dalam C. Kemampuan pertahanan. Kalau jawabannya Ana tadi lebih ke yang apa? Mana jawabannya? D ya, modernisasi pertahanan gitu ya? Ada yang berbeda jawaban? Kemampuan pertahanan, Kak. Oh, sorry. Kemampuan pertahanan, C. Ada yang berbeda? Enggak. Kak. Oke. Kak. Oke. Saya Kak. Yang di mute dulu ya. Di mute dulu supaya fokus. Oke, baik. Kak. Ada yang C. Oke, ada yang C. 13 Kak. Oke, baik. Oke, baik. Saya rangkul semua ya. Baik. Sekarang keywordnya adalah ikut membela serta mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Indonesia dengan segenap tumpah darah, secara tulus dan ikhlas. Hal tersebut merupakan wujud strategi keamanan nasional yang termasuk dalam modernisasi alutsista, jelas bukan? Karena alutsista itu alat yang kayak apa mungkin itu, pokoknya yang canggih-canggih itu ya bukan. Kesiapan operasional juga bukan. Kemampuan pertahanan, modernisasi pertahanan, meningkatkan rasa cinta tanah air. Oke. Jadi di sini kata ikut membela dan mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara itu dengan segenap tumpah darah dan secara tulus dan ikhlas. Itu wujud strategi nasional dalam meningkatkan rasa cinta tanah air. Ya. Di sini bukan ke modernisasi pertahanan, tapi kata keywordnya ya segenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas, kan lebih ke poin rasa cinta tanah air ya, karena poin segenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas ya, jadi lebih ke kita cinta terhadap tanah air kita ya. Jadi ya 13. Oke, bagaimana dengan ini Nagita Amadea bisa membaca soal nomor 14, Nagita? Masih 13, Pak. Apa? 13 tadi E. Oke, belum ada jawaban dari Nagita. Niken silakan. Meskipun tidak muda lagi, Sutarmin, 64 tahun, tampak bersemangat hadir menyalurkan hak politiknya. Sutarmin datang ke TPS 1 bersama 2 anggota keluarganya. Hanya saja keinginannya untuk mencoblos sempat tertahan. Pasalnya dia tidak membawa surat panggilan. Akan tetapi, pihak keluarga bersikukuh ingin tetap mewujudkan keinginan Sutarmin mencoblos. Sutarmin tercatat dalam DPT dan memiliki KTP elektronik. Setelah beberapa menit menunggu, Sutarmin akhirnya terpenuhi juga. Sutarmin boleh mencoblos karena terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP elektronik. Sutarmin mengaku semangat mencoblos dengan harapan pemimpin yang terpilih dapat lebih meningkatkan kemakmuran untuk masyarakat. Perwujudan demokrasi Pancasila yang dialami Sutarmin. Niken, jawabannya mana? E. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, ikut menyukseskan pemilu, pembangunan, dan duduk dalam perwakilan atau permusyawaratan.
Panjang soal sama jawabannya ya, Niken ya. Oke lah ya, langsung minum sekarang. Niken dari mana? Niken Dari asalnya daerahnya Kolaka. di apa? Oke, baik ya. Dari Di Kolaka, sini. Kak. Apa? Oke, saya nggak dengar Niken ya, mungkin lewat SMS. Nah, baik ya. Di sini, kalau kita lihat beginilah soal HOTS nanti ke depan mungkin ada beberapa soal tes CPNS mungkin yang kemarin tahun 2019. Nah, kayak gini. Panjang kali lebar ya soalnya. Keburu waktu habis ya, keburu waktu habis. Mau nge-keep pun kita nggak bisa karena dari teks itu kita tahu jawabannya. Jadi poinnya adalah jangan sampai mengulang membaca soal ya. Karena nanti kalian kehabisan waktu kalau kalian mengulang baca soal. Intinya adalah baca dulu ujung soal. Misalkan nih, perwujudan demokrasi Pancasila yang dialami Sutarmin. Nah, itu dulu. Baru baca teks soalnya. Itu triknya ya. Kalau mau kalian mengetahui langsung jawaban dari soal ya. Jangan baca teks baru soal. Itu sih trik yang bisa saya berikan ke kalian ya. Jadi kalau soalnya panjang kayak gini males ya kita, apalagi waktu udah mepet, itu lebih baik baca ujung soal. Nanti kalau memang udah hendak keburu itu terka-terka, yang mana yang larinya lebih ke demokrasi, yang mana sih kayak gitu ya. Di antara opsi-opsi jawaban yang ada kayak gitu ya. Tapi dari sini bahwa kita ketahui kan Sutarmin itu sebenarnya punya hak pilih. Tapi dia tidak dapat surat panggilan tadi ya, meskipun dia juga masuk di DPT maupun dia mempunyai KTP elektronik dan akhirnya dia dapat ya untuk melakukan pencoblosan. Nah, dari sini wujud demokrasi ya yang tercermin atau yang dialami Sutarmin itu kayak gimana ya, menjamin pemerintah yang bertanggung jawab, menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Kalau yang B itu terlalu umum ya. Oke, menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi dan seimbang mengenai lembaga negara ya. Terus di sini juga menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, ikut menyelesaikan pemilu, pembangunan dan duduk dalam perwakilan tempat wisata. Jadi jelas ya. Tapi yang membuat kita nanti rancu atau hilang fokus biasanya karena soal yang panjang. Padahal sebenarnya jawabannya itu gampang untuk kita ketahui, ya sesuai banget tercermin dengan isi dari teks. Jadi poinnya adalah baca ujung soal, ya supaya cepat kalian nemuin jawaban, ya. Poinnya jelas E, ya 14E, tidak ada pengecoh yang lain, ya. 14E. Selanjutnya soal nomor 15 di sini ada OI, silakan. OI bisa membaca OI? Soal nomor 15. Oke, OI belum ada jawaban. Pipit, silakan Pipit. Oke, Pipit belum ada jawaban. Pipit bisa membaca soal nomor 15? Oke, Ra, baik Ra saja di sini username-nya. Oke, Ra bisa membaca soal nomor 15? Oke, tidak ada. Rahman Hakimi, silakan membaca soal nomor 15. Oke, Bu. Posisi Indonesia di antara beberapa negara sangat rentan menjadi objek sengketa wilayah negara. Sejarah mewujudkan bangsa Indonesia pernah bersengketa dengan Singapura dalam hal. Nah, ini wawasan Nusantara larinya ya. Iya, ini lebih ke itulah yang dimaksud dengan TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Iya, yang mana menurutnya jawabannya, Rahman? Soal nomor 15 ini. Yang C, Bu. Oke, pengambilan pasir dari wilayah Indonesia ke Singapura. Kalau ngebaca itu ya, tetapi ini kita lihat kasus antara Indonesia dengan China, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura. Itu banyak ya, apalagi batas laut teritorial, biasanya pulau-pulau kecil, itu biasanya kita itulah
Itu ya, kalau apalagi sama Malaysia ya paling banyak kebudayaan, makanan itu ya. Fokus di sini antara Indonesia dengan Singapura. Itu sempat ya kita bersengketa dalam hal penentuan batas perairan Karimun Besar dan Pulau Bintan ya. Bukan pengambilan air itu lebih ke pengecohnya karena kata ada Singapura gitu kan. Tapi di sini yang benar-benar ada sengketa yang ya, itu ada di track record di tahun berapa saya lupa. Itu penentuan batas perairan di Pulau Karimun Besar dan Pulau Bintan. Jawabannya ya. Kalau Selat Malaka itu antara kita dengan ya kalau tidak salah ya. Itu ya jawabannya Ini itulah disebut dengan tes wawasan kebangsaan. Ada loh yang keluar kayak gini juga karena banyaknya paket soal. Jadi intinya adalah kalian lebih ke ini sih soal-soal penalaran lah. Kalau kayak gini kan ya yang penting kalian jawab karena tidak ada nilai minus ya. Soalnya nomor 16 ini soal hafalan yang bentuknya cerita ya. Itu. Selanjutnya di sini ada Reski aja namanya ya, bukan Reski Amalia tapi Reski ya. Soal nomor 16. 16. Salah satu daerah di Indonesia akan menyelenggarakan suatu acara dalam rangka memperingati hari jadi di daerahnya. Pemerintah daerah setempat mengundang beberapa tokoh perwakilan dari anggota lembaga negara. Bu Rani anggota DPR, Pak Budi anggota DPD, Pak Ranu anggota BPK, dan Bu Sinta anggota Komisi Yudisial. Saat menghadiri acara tersebut, 2 orang meminta izin untuk pulang terlebih dahulu karena akan menghadiri sidang MPR di Jakarta. Orang yang dapat meminta izin untuk meninggalkan acara tersebut dan mengikuti rapat MPR ialah Bu Rani dan Pak Budi. Apa jawabannya? A. Bu Rani dan Pak Budi. Oke. Kenapa jawabannya itu? Karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Iya, jawabannya A. Rasionalisasinya karena kan yang harus izin adalah anggota MPR. Ya. Yang anggota MPR itu adalah DPR sama DPD. BPK bukan, ya, KY bukan. Jadi jawabannya Bu Rani dan Pak Budi. Ada yang masih bingung? Ini soal cerita yang sebenarnya hafalan ya. Kita tahu ya bahwa MPR terdiri dari DPR dan DPD itu. Ada yang berbeda jawaban, ada yang bingung apa itu MPR, apa itu DPD, apa itu saya rasa itu udah kayak ini ya, ini soal yang kalian dikasih sebenarnya kalau kalian udah paham konsepnya ya. Jawabannya A. Rasionalisasinya karena MPR terdiri dari DPR dan DPD. Itu siapa anggota DPD-nya? Bu Rani. Anggota DPR-nya Bu Rani. DPD-nya Pak Budi. Itu ya jawabannya A.